Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya Pak? Wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah kalau untuk yang ini mah nggak ada yang nggak tahu ya. Tahu semua ada ini mah. Paling gampang ya. Tapi kalau memang ada yang nggak tahu ya namanya nggak tahu. Cuman kalau sudah lama ngaji kebangetan gitu doang ya. Udah sering ketemu soalnya. La yahillu, tidak halal, maksudnya nggak boleh, alias haram berarti ya. La yahillu nggak halal kan, tidak halal, nggak boleh, berarti haram. Lakum buat kalian, ini khususnya para suami ya, antarisu akalah mewarisi an-nisaa pada seorang wanita karaha secara paksa. Ini gambarannya adalah apa? Kebiasaan jahiliyah ya, yang memandang istri itu kayak barang sehingga bisa diwariskan pada ahli warisnya. Ini benar-benar ya. Ya, tapi ini ayat ya Pak, berarti memang ada pelanggaran ya. Ada larangan ya, pasti ada pelanggaran. Tapi artinya ayat ini melarang ya kebiasaan yang sebelumnya yang memang sebelum turun ayat ini sering terjadi gitu ya. Jadi begitu seorang suami mati, kemudian nanti ahli warisnya nikah dengan istrinya gitu ya, si janda itu gitu. Ahli warisnya. Paham ya Pak? Nah, seperti itu. Paham nggak sih maksudnya? Oh belum? Belum paham. Dulu ya. Lanjut. Ntar pahamnya belakangan. Wala ta'dhuluhunna, dan jangan kalian menghalang-halangi ya. Litadhabu, untuk ya, di situ aslinya ada an li antadhabu gitu ya Pak. Cuman annya mudmarotan, artinya disembunyikan. Makanya depan wawu itu ada alif. Aslinya ada nun ya, tadhabuna gitu ya. Nah, makanya ada an di depan li antadhabu. Agar atau supaya tadhabu mereka pergi biba'di pada sebagiannya, atau litadhabu maksudnya untuk kalian mengambil ya, untuk kalian mengambil. Saya ulang ya dari wala ya, wala ta'dhuluhunna, dan jangan kalian menghalang-halangi mereka ya, para istri ya. Jadi dihalang-halangi untuk misalnya menuntut cerai gitu ya, karena memang sudah tidak diperlakukan dengan baik sebagai istri, sudah nggak dianggap lah kira-kira seperti itu. Nah, kenapa dihalang-halangi? Litadhabu, agar kamu para suami bisa mengambil ya, asalnya sahabat memilih ya, biba'di dengan sebagian apa yang ataitumuhunna, apa yang telah kalian berikan pada mereka. Karena kalau dia dicerai nanti nggak ada kesempatan lagi ngambil harta istri yang sudah diberikan ke istri oleh suami. Udah nyambung belum? Belum juga. Belum nyambung juga. Belum nyambung juga ya. Belum nyambung juga ya. Oh, nyambung dikit ya. Nyambung dikit ya. Belum nyambung dikit. Illa, kecuali ayya ya, dibaca idgham, ayyatina, akalah mereka datang, maksudnya datang sini melakukan bifahishatin, perbuatan fahsya ya, keji, mubayyinah yang nyata. Keji yang nyata itu seperti zina atau nuzuz ya. Nuzuz itu melakukan pembangkangan pada suami itu. Wa ashiruhunna ya, di atas ada larangan-larangan tadi ya. Nah, sekarang ada apa? Perintah. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka ya, para istri ya. Kata usroh itu sendiri bermakna keluarga sebenarnya. Jadi suruh mempergauli mereka para istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf ya. Betapapun
cinta mungkin sudah apa Bang Ade? Udah nggak ada gitu ya, udah nggak cinta apa gitu, nggak suka, tapi jangan disia-siakan. Status sebagai istri tetap dilakukan sebagai istri, istilahnya orang Jawa, uang tetap diuangke gitu ya. Tahu diuangke nggak Pak? Nggak tahu juga, nanti lagi. Diorangkan, ini istri, partner hidup ya, jangan gara-gara nggak suka kemudian dicuekin, gitu. Boro-boro dipakai, santun aja enggak, santunin apa namanya lahirnya gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi tetap harus dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Jadi nggak boleh seenaknya. Itu. Kebayang ya Pak, kalau gara-gara nggak cinta, cerai, lagi di mana letaknya apa namanya sifat ya kemanusiaan ya, kira-kira seperti itu. Apalagi sudah diikat dengan ikatan nikah ya. Oh iya. Nah itu yang paling penting ya, yang paling penting. Jadi dari awalnya nikah harus karena Allah ya, karena Allah ingin menyempurnakan iman ya, gitu kan. Kemudian apa? Jadi itu yang harus diluruskan, nikah karena Allah semata ingin menyempurnakan iman. Kan dengan nikah itu iman takwa lebih mudah gitu ya. Lanjut. Fa'in karihtumuhunna, fa'in maka jika karihtumuhunna, kalian wahai para suami ya, tumnya itu Pak, kita para suami, kariha, apa kariha Pak? Makruh apa makruh? Benci ya, benci, nggak suka ya. Maka jika kalian benci, nggak suka huna pada mereka ya, karena ada satu hal atau dua bahkan 4 hal gitu ya yang kita nggak suka, apanya lah gitu, mah tidurnya yang ngorok atau apa, nggak bisa nyari duit misalnya gitu ya. Fa'asa maka boleh jadi atau pasti pakai asa di sini ya, pasti ya, asa itu bukan la'ala atau apalagi laita ya, artinya pasti antakrohu sayan, atau boleh jadi tadi ya, boleh jadi antakrohu karena manusia nggak ada yang sempurna, jadi ada aja, pasti ada gitu ya, ada yang kita nggak suka gitu ya, kita nggak suka. Emang sih kalau belum nikah makanya baik semua ya, Bang Adek baik semua. Habis nikah pun seminggu 2 minggu bahkan mungkin sebulan kita nggak pernah dengar suara kentutnya Pak. Suara kentutnya kita nggak dengar tuh, diumpet-umpetin kentutnya aja gitu ya. Tapi kalau sudah lama ya ketahuan semua gitu kan, ketahuan semua, itu ketahuan semua. Jadi asa ini berarti yang pasti ya, antakrohu kita ini ada yang nggak suka. Syai'an, sesuatu yang sedikit kan, syai'an. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa Allah fi padanya ya, pada hal yang kita nggak suka ya, sesuatu yang sedikit tadi, 1 atau 2 ya. Fihi padanya khairon, kebaikan, kathiron yang banyak. Nah ini dia Pak yang harus kita apa? Gali tuh, cari kebaikan-kebaikannya. Jangan diunyel-unyel kejelekannya. Oh diunyel-unyel ya Pak ya. Satu arti tapi itu diomongin terus gara-gara nggak pinter masak. Wah itu diomongin itu. Nggak pinter masak di dapur tapi pinter pinter di tempat tidur kan beda juga. Oh iya juga. Nggak pinter masak, pinter tempat tidur ya? Hah? Nah gitu, cara lebihnya ini udah cara praktis dari Allah supaya tetap rumah tangga itu tetap apa? Eksis, bertahan ya, apapun ada gonjang-ganjing lain tapi cari, gali sebanyak-banyaknya. Ya betul, cari kebaikan-kebaikannya. Jadi ada betul fa'asa tadi memang ada pastilah, memang ada manusia yang sempurna ya kan, ada gitu ya. Itu. Atau misalnya kekurangan apa, dia nggak cantik, pinter nyari duit tapi kan nggak cantik tapi pinter nyari duit, pilih yang mana Pak? Ya pilih dua-duanya, pinter cantik juga cantik gitu ya.
kalau suruh milih sih dua-duanya, bukan milih namanya itu mah. Gitu ya, maunya gitu, cantik, pintar nyari duit gitu ya, taat ibadah ya, yang sempurna nggak ada ya, nggak ada yang sempurna. Nah, jadi tadi wayaj'alallahu fi khairan katsiran. Jadi di balik ada kekurangan yang kita nggak suka tadi, ya bahkan membuat kita benci tadi, tapi Allah menjadikan padanya khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Nah itu potensi ini harus yang digali. Yang keburukan ditutup, ya, jangan sampai diceritain ke orang ya. Itu yang nanti dibahas dalam hadis. Oh iya, ada siangnya kata Nabi diceritakan bro, malamnya ditunggangin gitu kan. Ya, itu kan itu hadisnya ada seperti itu. Ini kan jelek banget itu orang, jelek banget ya. Oh ya pokoknya jelek lah gitu ya, jelek, nggak boleh gitu.